Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan nazar. Kita lanjut teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wala yata'ayyanu, dan tidak menjadi tertentu li saumin untuk puasa, wa sholatin dan untuk sholat, makanun apa tempat, ayyanahu yang telah menentukan siapa simanhu pada makan, ya. Jadi kalau seorang bernazar, ya, kalau seorang bernazar, misalkan dia berkata, kalau saya lulus ujian saya akan berpuasa di tempat ini, misalkan di kampung ini, atau kalau saya lulus ujian saya akan sholat di Masjid Al-Hikmah misalkan. Nah, kemudian ternyata ia lulus ujian, maka tidak wajib tempatnya, yang wajib puasa dan sholatnya, seperti itu ya. Walali sholatin, dan tidak juga untuk sedekah zamanun, tidak tertentu untuk sedekah zamanun apa waktu, ayyanahu yang telah menentukan apa siapa simanhu pada zaman. Begitu juga tatkala orang bernazar, saya ingin bernazar, saya kalau lulus ujian, ya saya akan bersedekah di hari Jumat. Nah, kemudian dia lulus ujian. Maka ketika dia lulus ujian, dia harus menunaikan nazarnya. Nah, yang harus ditunaikan adalah sedekahnya. Nah, maka zamannya atau waktunya tidak wajib. Kalau saya lulus ujian, saya bersedekah, akan bersedekah pada hari Jumat. Nah, sedekahnya yang wajib, maka dia boleh melaksanakan sedekah itu di hari apa saja, tidak hanya hari Jumat. Wa kharaja, dan terkecuali bil muslimi dengan lafaz muslim, al mukallafi yang mukallaf, al kafiru apa orang kafir, wasabiyu dan anak kecil, wal majnunu dan orang gila. Fala yasiu, maka tidak sah nadruhum apa najarnya mereka kafir, sobi dan majnun, karena di safihi seperti najarnya orang safih. Jadi mengecualikan dari lafaz muslim dan mukallaf. Jadi yang sah itu najarnya orang muslim yang mukallaf, ya. Nah, tapi najarnya orang gila, najarnya anak kecil dan orang kafir, maka tidak sah najarnya mereka. Seperti najarnya orang safih. Safih ini orang bodoh, orang idiot, yang tidak bisa mengelola hartanya, seperti itu. Wakilah, dan dikatakan yasihu, sah apa nazar minal kafir, dari orang kafir. Jadi ini pendapat lemah, bahwasanya sah najar orang kafir, tapi pendapatnya lemah. Wabil kurbati, dan mengecualikan dari lafaz kurbah, ya, mengecualikan dari lafaz mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah, al maksiatu apa maksiat, kasaumi ayamit tasyrik, sebagaimana puasa hari tasyrik, wasolatin dan solat, la sababa yang tidak ada sebab itu mewujud laha bagi solat, di waktu makruhin, di waktu makruh, falayan akidani, maka tidak sah keduanya, seperti itu. Jadi gini, mengecualikan dari lafaz ibadah, yaitu la najar maksiat, maka tidak sah najar maksiat, ya. Seperti misalkan kalau saya lulus ujian saya akan berpuasa di hari tasyrik, maka ya nggak boleh ditunaikan, tidak sah najarnya, seperti itu. Kalau dia puasa juga ya dia berdosa. Kemudian dia kalau puasa sholatin la sababalaha di waktu makruhin. Dan juga contoh lain, kalau saya lulus ujian saya akan sholat pada waktu misalkan habis subuh, nah, maka jangan ditunaikan najarnya, seperti itu, tidak sah najarnya, karena sholatnya adalah di waktu yang tidak boleh, atau yang di waktu yang makruh, seperti itu. Falain akidani, maka tidak sah keduanya. Wakal maksiati, dan sebagaimana maksiat, al makruh, adapun yang makruh, kasolat indal kubri, seperti sholat di sisi kubur, ya. Sebagaimana orang, misalkan kalau saya lulus ujian, saya akan sholat di kubur bapak saya, maka ya hal makruh ini ya tidak boleh ditunaikan, dihindarkan, ya. Walaupun tidak haram, tapi tercela, lebih baik dihindarkan, tidak sah, seperti itu. Maka najar hanya untuk ibadah saja, seperti itu. Misalkan kalau saya lulus ujian, saya akan bersedekah, kan itu ibadah. Nah, seperti itulah. Wan najli li ahadi abawaihi au auladihi fakot, atau di dalam suatu yang dimakruhkan, seperti contohnya najar untuk salah satu kedua orang tuanya atau
salah satu dari anak-anaknya saja. Misalkan gini, ini yang dimakruhkan ya, lebih baik dihindari. Ketika saya lulus ujian, saya akan memberi uang 500.000 kepada ayah saya, padahal ibu saya masih ada. Nah, ini nggak boleh, dihindarkan seperti itu. Nah, tidak jadi najarnya, tidak sah. Kenapa? Ya, karena menjaga ya, menjaga tentunya hubungan-hubungan keluarga ya, tentunya nanti ada perasaan iri dan sebagainya ya. Maka yang tepat adalah kalau saya lulus ujian, saya akan memberi uang 500 kepada ibu dan 500 kepada bapak. Begitu juga kepada anak-anaknya. Padahal anaknya 3, tapi yang diberi cuma 1. Misalkan kalau saya lulus ujian, saya akan memberi hadiah motor kepada anak saya yang kedua. Misalkan ini juga dijauhkan. Lebih baik dihindarkan hal seperti ini karena akan menimbulkan masalah nantinya. Dan juga tidak sah nadarnya seperti itu. Wakada dan demikian juga ya seperti halnya tidak sah nazar seseorang al-mubahu adapun yang mubah. Yang mubah juga tidak sah nazarnya. Nah, seperti itu. Seperti apa contohnya? Ya ini contohnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalillahi ya. Nah, kalillahi ialah bagi Allah alayya wajib atasku an akula. Adapun akan makan siapa aku, au anama atau akan tidur siapa aku, ya. Wa in qasada takwiyatan sekalipun bermaksud ia takwiyatan kepada kuat alal ibadah atas ibadah. Nah, au nasyati atau atas semangat ya, atas semangat laha untuk ibadah. Nah, jadi untuk sesuatu yang mubah ini juga tidak sah, tidak jadi ya. Nah, misalkan seorang kalau saya lulus ujian maka saya akan makan ya. Kalau saya lulus ujian saya akan tidur ya. Meskipun makan dan minum itu ia niatkan untuk kekuatan ibadah atau semangat ibadah, maka tidak jadi, tidak sah. La kafarota dan tidak ada kafaroh itu maujud fil mubahi di dalam perkara yang mubah alal asoh atas kaul yang asoh. Jadi najar yang sah itu yang najarnya orang muslim merdeka ya dan tidak berbentuk maksiat. Nah, seperti itu. Tidak berbentuk maksiat, tidak hal yang makruh, tidak hal yang mubah juga. Jadi halnya yang tentu yang ibadah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau saya lulus ujian, saya akan sholat duha dalam seminggu. Nah, seperti itu. Nah, harus ditunaikan tuh ketika dia lulus ujian. Ini itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.